Shalom, jumpa bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 33. Lukas pasal 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, Yesus Kristus adalah Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang memasuki minggu-minggu Advent. Minggu Advent berarti masa memperingati kedatangan Yesus yang pertama ke dunia, tetapi sekaligus kita sedang menantikan kedatangannya kembali. Siapakah Yesus? Apakah saudara sudah mengenal dia secara pribadi? Saya harap sudah ya. Ada banyak sebutan yang ditujukan kepada Yesus. Salah satu yang terkenal, Yesus disebut sebagai Mesias. Artinya yang diurapi. Sebagai Mesias, Yesus memiliki 3 jabatan sekaligus di dalam dirinya, yaitu Raja, Nabi, dan Imam. Maka melalui bagian firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, kita melihat bahwa jabatan Yesus sebagai Raja, bahwa dia disebutkan adalah Raja yang memang memegang kekuasaan tertinggi. Ya, Raja itu memang adalah pemimpin tertinggi di dalam sebuah kerajaan atau komunitas tertentu. Orang yang memiliki jabatan sebagai raja, maka tentunya dia memiliki hak-hak yang istimewa ya. Dilayani, dihormati, dijunjung tinggi, bahkan mendapatkan segala yang terbaik. Bagaimanakah dengan Yesus Kristus sebagai raja? Pertama, kita belajar bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Dalam perjanjian lama, kalau kita membaca Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, di sana disebutkan bahwa dia adalah Raja Damai, Raja Shalom. Nabi Mika menyebutkan bahwa keberadaannya adalah keberadaan yang kekal. Mika 5 ayat 1. Demikian juga ayat yang kita baca tadi, Lukas 1 ayat 33, menyatakan bahwa dia adalah Raja yang kekal. Raja-raja di dunia ini memiliki periode atau masa tertentu. Pemerintahannya ya paling hebat 3 generasi, itu pun kalau dia umur panjang ya. Selain itu juga dibatasi oleh area atau batas-batas wilayah. Akan tetapi Yesus berbeda. Ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, sebab memang kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua, Yesus adalah raja yang rela mati. Yesus adalah raja yang istimewa, yang berbeda dari raja-raja di muka bumi ini. Kebanyakan raja atau penguasa di dunia mencari kebesaran dan keagungan dengan mengorbankan nyawa banyak orang. Rakyatnya harus bekerja dan berjerih lelah supaya sang raja hidup mewah, bahkan juga dalam situasi yang gawat, rakyatnya harus berkorban demi keamanan sang raja. Hal ini sangatlah berbeda dengan Yesus. Ketika ia dalam dunia, dia harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melayani. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan umatnya, agar umatnya selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Kebesaran Yesus tidak terletak pada kekuasaan secara politis, tetapi pada saat dia mengabdi dan melayani banyak orang. Saudara, apa implikasi atau aplikasinya dalam hidup kita? Diakui ataupun tidak oleh dunia, Yesus Kristus adalah Raja yang kekal, yang berkuasa atas semua manusia, bahkan atas alam semesta. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus bersyukur memiliki Raja yang kekal, dan kita juga harus memiliki sikap yang sangat menghormati dan menyembah Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita mengaku sebagai anak raja,
maka kita harus juga menunjukkan perilaku sebagai anak kerajaan yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang lain. Raja kita adalah raja yang rendah hati dan penuh damai. Bagaimana dengan saudara? Dia disebut Raja Damai. Dia adalah Raja Salom. Maka hendaklah kita juga hidup di dalam kerendahan hati dan juga menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Raja kita adalah raja yang mau melayani, bahkan mau berkorban. Maka hendaklah kita memiliki kerelaan untuk melayani dan mau berkorban sebagai hamba yang taat pada raja. Sudahkah kita mengakui Yesus sebagai raja dalam hidup kita? Sudahkah saudara tunduk dan taat kepada pemerintahannya? Mari kita tetap setia dan taat kepada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami iman dan ketaatan. Ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai raja yang kekal. Kami rindu supaya kehidupan kami sungguh boleh menjadi berkat. Ketika kami sungguh-sungguh menaati kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.